Selamat datang kembali di kanal Benang Merah. Hari ini saya akan menampilkan film yang bergenre horor, drama, yang berjudul Dawn. Peringatan, ini adalah spoiler film atau alur singkat dari sebuah film. Film ini diawali dengan seorang wanita yang bernama Jennifer. Jennifer adalah orang terakhir yang tersisa di kantor tempatnya bekerja pada Jumat malam. Dia akan pergi ke LA dengan pesawat untuk menemui mantan tunangannya di sana dan untuk berakhir pekan bersama mantan tunangannya di hari Valentine. Jadi dia menulis email kepada mantan tunangannya itu. Dia tidak ingin terlambat untuk penerbangannya, jadi dia bergegas, mengambil segenggam permen dan segera pergi meninggalkan kantor. Secara bersamaan, seorang pria, kita sebut saja pria ini sebagai Martin. Martin juga bersiap-siap untuk pulang kerja. Mereka berdua akhirnya menggunakan lift yang sama di saat yang bersamaan. Jennifer turun dari lantai 49 dan Martin bergabung dengannya di lantai 42. Di dalam lift, Martin mulai mengobrol dengan Jennifer dan bercanda. Jennifer membalas tetapi tampaknya Jennifer tidak tertarik untuk melakukan percakapan. Martin menunjukkan lukisan di dinding saat lift tiba-tiba berhenti. Martin mencoba kunci dan tombol alarm, tetapi tidak ada yang berfungsi meskipun listrik di lift tampaknya masih menyala. Martin mencoba membuka pintu, meskipun tidak berhasil. Mereka mencoba melambaikan tangan ke kamera yang menyala tetapi tidak ada yang merespon lambaian mereka. Lebih buruk lagi, ponsel mereka tidak mendapatkan sinyal karena tanpa mereka sadari mereka berada 4 lantai di bawah tanah. Jennifer bertanya di mana keamanan gedung ini. Khawatir dia akan ketinggalan pesawat. 15 menit kemudian, mereka mencoba meminta bantuan dan menggedor pintu, tetapi tidak ada yang bisa mendengar mereka. Martin mendapat ide bahwa mungkin ada jalan keluar lewat atas, sehingga Martin meminta Jennifer naik ke pundaknya untuk memeriksa bagian atas lift. Walaupun canggung tetapi Jennifer tetap naik ke pundaknya dan Jennifer memeriksa langit-langit lift. Alhasil, Jennifer mendapatkan luka kecil pada tangannya, sehingga Martin menurunkannya. 1 jam kemudian, Jennifer menyadari bahwa dirinya akan ketinggalan pesawat dan meskipun Martin bercanda untuk mencairkan suasana, Jennifer hanya mengumpat kesal atas situasinya saat ini. Mereka akhirnya saling memperkenalkan diri dan melanjutkan dengan saling bercanda. Karena Jennifer tidak memiliki air di termosnya, Martin menawarkan botolnya. Tetapi mereka bercanda bahwa mereka harus membuka botol anggur yang dibawa Martin. Keduanya menyadari bahwa mereka memiliki pembuka botol di tas mereka dan mereka pun tertawa. Mereka tidak jadi membuka anggur, tapi Jennifer menerima air yang ditawarkan Martin padanya. Sebagai hadiah hiburan karena tidak memiliki makanan, Jennifer memberi Martin beberapa permen yang dia bawa dari kantor tadi. Jennifer berpikir mereka harus menghemat persediaan mereka, dan Martin mengira mungkin mereka akan terjebak di lift sampai hari Selasa. 4 jam kemudian, Jennifer harus buang air kecil dan Jennifer mati-matian berusaha menahannya karena dia terlalu malu untuk buang air kecil di depan Martin. Martin menyuruhnya pergi ke sudut lift dan menawarkan mantel untuk menutupi dirinya, tetapi Jennifer mengatakan, tidak. Martin menyarankan agar Jennifer buang air kecil di termos yang dibawanya. Martin akan menutup mata dan telinganya. Martin mulai bernyanyi dan Jennifer akhirnya pun buang air kecil. Setelah itu, Jennifer menambahkan gambar di dinding lift. Beberapa saat kemudian, mereka memulai permainan dan mereka mulai membicarakan hal-hal yang lebih pribadi. Martin memberitahu Jennifer bahwa tidak ada orang yang akan mencarinya karena tidak banyak orang yang mengenal dirinya. Jennifer bilang dia sama. Dia mengatakan kepada Martin bahwa dia ingin mengejutkan seseorang di LA, tetapi mungkin seseorang yang akan dia datangi itu tidak ingin untuk dia datangi. Martin memikirkannya bahwa ini sudah waktunya mereka membuka botol anggur. Mereka pun akhirnya minum anggur bersama. Kemudian, mereka sibuk menggambar satu sama lain dan mereka semakin akrab. Martin mengaku bahwa dirinya pernah melihat Jennifer di gedung ini sebelumnya. Martin tidak ingin mengatakannya di awal karena dia tidak mau membuat Jennifer merasa tidak nyaman. Jennifer tidak mau membahasnya bahkan dia menertawakan Martin. Mereka menyelesaikan gambar mereka dan menunjukkannya satu sama lain, gambar Jennifer tentang Martin lebih ke sisi lelucon, sementara gambar Martin lebih serius. Jennifer meminta maaf dan mengambil foto dari gambar Martin tersebut. Jennifer mengatakan bahwa dia akan menjadikan gambar yang dibuat Martin sebagai foto profilnya jika mereka selamat. Selanjutnya, mereka berbicara tentang makanan, dan karena keduanya lapar, Jennifer meminta Martin untuk mengubah topik pembicaraan.
Martin memberi daftar topik pembicaraan dan Jennifer memilih untuk berbicara tentang bercinta. Jennifer berdiri, dan mengarahkan kameranya pada Martin, menanyakan kepada Martin tentang di mana tempat paling konyol Martin pernah bercinta sebelumnya. Martin sedikit malu, jadi Jennifer membagikan ceritanya terlebih dahulu. Jennifer menceritakan kepadanya tentang salah satu mantan pacarnya di perguruan tinggi. Jennifer mengatakan mereka bercinta di perpustakaan kampusnya. Saat giliran Martin, dia masih merasa tidak ingin membagikan ceritanya karena menurut Martin dirinya tidak memiliki kisah cinta yang menarik. Jennifer memintanya satu cerita cinta saja. Martin akhirnya bercerita tentang seorang gadis seksi yang bersamanya saat piknik kerja. Dia mengatakan bahwa mereka mabuk, kemudian mereka masuk ke dalam mobil dan wanita itu mulai menanggalkan pakaian saat John mengemudi. John menjadi aneh dan tidak nyaman lagi, memberitahu Jennifer bahwa dia terangsang dan dia harus berhenti. Dia meminta maaf karena dia pikir dia melewati batas, tapi Jennifer bilang itu keren. Martin mendekati Jennifer dengan canggung dan menciumnya, lalu mulai membuka pakaiannya. Mereka bercinta di dalam lift. Setelah itu, Martin memberitahu Jennifer bahwa dirinya bisa jatuh cinta pada Jennifer, tapi Jennifer terkejut kemudian Jennifer menjauh dari Martin. Jennifer memberitahu Martin bahwa dirinya ingin kembali bersama mantannya. Itulah alasan mengapa Jennifer ingin pergi ke LA dan memberi kejutan pada mantannya itu, untuk memperbaiki keadaan dan membuat segalanya lebih baik. Jennifer menegaskan mereka harus tetap santai karena apa yang Jennifer miliki dengan mantannya adalah nyata. Jennifer jujur kepadanya tentang bagaimana perasaannya kepada mantannya dan seperti apa hubungan mereka sebelumnya. Di sisi lain, Martin berpikir bahwa antara Jennifer dan dirinya terhubung, dan mantan Jennifer yang ada di LA tidak pantas untuk Jennifer. Jennifer menjadi marah karena Jennifer jelas masih mencintai mantannya itu dan memberitahu Martin bahwa ketika mereka keluar dari lift, mereka akan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Martin terus bersikeras bahwa mereka ditakdirkan untuk bersama dan Martin mulai menangis karena dia merasa terasing walaupun mereka dikurung dalam sebuah kotak bersama. Tiba-tiba, sesuatu berubah dalam diri Martin dan Jennifer dapat merasakan hal itu. Martin mulai mengatakan yang sebenarnya tentang siapa dirinya. Martin berbohong pada Jennifer tentang di mana dia bekerja dan tentang namanya juga. Martin memberitahu Jennifer bahwa dia tidak hanya memperhatikannya, tetapi dia benar-benar memperhatikan Jennifer setiap hari di meja tempat kerjanya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Jennifer yang ada padanya, yang tercantum waktu dan tanggal saat ini. Tidak hanya foto, Martin bahkan memiliki video Jennifer saat Jennifer masuk ke lift di malam ini. Jennifer takut. Martin mengatakan kepada Jennifer bahwa dirinya sebenarnya adalah penjaga keamanan di gedung ini. Martin marah dan menjelaskan bahwa tidak ada orang yang pernah memperhatikan orang seperti dia. Bahkan Jennifer tidak mengenali Martin meskipun Jennifer sering lewat di depan meja tempatnya berjaga. Martin berpikir bahwa dirinya lebih mengenal Jennifer daripada mantannya mengenal Jennifer. Dan Martin mengatakan kepada Jennifer bahwa dia merencanakan semua yang terjadi malam ini. Kemudian Martin mengeluarkan kunci dan membuka blokir lift. Jennifer tidak percaya apa yang dia lakukan padanya dan mengatakan bahwa dia akan memanggil polisi dan mengatakan Martin akan membusuk di penjara. Martin tidak suka mendengar itu, jadi dia menarik Jennifer dan mereka mulai bergumul. Tidak sengaja Jennifer merusak kunci lift. Mereka terus bertengkar dan Jennifer memukul kepala Martin dengan sepatunya. Jennifer takut dirinya telah membunuhnya sehingga Jennifer mendekati Martin untuk memeriksanya. Tiba-tiba Martin menarik dan membanting Jennifer. Mereka berdua kemudian tidak sadarkan diri di dalam lift. Setelah beberapa saat, Jennifer bangun dan menemukan Martin sudah sadar terlebih dahulu. Jennifer bertanya kepadanya mengapa dia melakukannya. Alasannya adalah bahwa dia ingin menjauhkannya dari segalanya sehingga mereka dapat terhubung pada tingkat manusia. Martin mengatakan bahwa dirinya telah mengambil semua shift untuk akhir pekan, dan dua penjaga lainnya tidak akan masuk sampai akhir pekan yang diperpanjang yakni sampai hari Selasa. Jennifer bertanya apa yang akan dia lakukan. Dan Martin mengatakan bahwa Jennifer lebih baik membunuhnya daripada dirinya masuk penjara lagi. Martin mengatakan bahwa dia tidak pernah memaksa Jennifer melakukan apapun. Tetapi Jennifer mengatakan kepadanya bahwa dia menculiknya. Perkataan Jennifer membuat Martin marah lagi. Saat Martin sudah tenang, Martin pun membuka hadiah yang telah dibeli Jennifer untuk mantan tunangannya. Martin menemukan kemeja dan sebuah kotak di dalam tas itu.
Martin mengenakan kemeja itu dan memberitahu Jennifer untuk membuka sisa hadiahnya. Jennifer membuka kotak itu yang ternyata berisi cerutu, lengkap dengan alat yang diperlukan, seperti gunting cerutu dan korek apinya. Dia menyalakan cerutu dan mengejek Jennifer lebih jauh, bahkan mengatakan bahwa Jennifer bisa mendapatkan kembali mantannya dengan banyak hadiah yang bagus. Dengan hembusan asap cerutu, dia mengucapkan selamat hari Valentine kepada Jennifer. Beberapa saat kemudian, pria itu meminta maaf kepada Jennifer karena telah membuatnya takut dan bertanya apakah mereka bisa berdamai. Pria itu meminta kesempatan lagi pada Jennifer, dan memberitahu Jennifer bahwa Jennifer tidak harus langsung menjawab, tetapi memikirkannya. Pria itu mengomentari iklan perjalanan yang diputar di lift, mengatakan bahwa orang-orang dalam video terlihat bahagia bersama. Pria itu terganggu oleh lampu neon di lift yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga dia memecahkan lampu itu dengan termosnya Jennifer. Pria itu menyadari bahwa bola lampu di bawah panel langit-langit lift terkadang harus diganti. Pria itu berpikir bahwa dia bisa melepaskan panel lampu itu dan keluar dari lift. Saat dia membukanya dengan termos, Jennifer berdiri di sampingnya. Pria itu akan naik ke sana, berjanji bahwa dirinya akan kembali untuk Jennifer. Namun, menurut Jennifer, akan lebih mudah jika dirinya yang naik ke atas sana dan pria itu yang memberinya dorongan ke atas, karena jika pria itu yang naik Jennifer tidak akan kuat mendorongnya, dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya. Pria itu ragu bahwa Jennifer tidak akan kembali untuknya dan bisa jadi Jennifer akan memanggil polisi. Jennifer memberitahu dia semua yang ingin dia dengar, dan meyakinkannya untuk membantunya naik ke atas. Jennifer naik ke bahunya dan keluar dari lift. Pria itu memberitahu dia di mana tangga dan pintu berada, senang bahwa mereka akhirnya berhasil keluar. Jennifer berbalik dan memberinya jari tengah, yang tentu saja membuat pria itu kesal lagi. Saat Jennifer menaiki tangga, pria ini menemukan cara untuk keluar dari lift juga. Pria itu mengikat dua potong pakaian menjadi satu dan melemparkannya ke atas tiang lift. Jennifer sudah bergerak menuju pintu saat pria itu mulai memanjat. Pria itu mengatakan pada Jennifer bahwa Jennifer sebaiknya lari karena sekarang Jennifer akan mati. Jennifer mendekati pintu ketika pria ini sudah mulai mendekatinya. Akhirnya, Jennifer membuka pintu dan berteriak minta tolong. Kemudian tiba-tiba pria itu melompat dan menarik Jennifer yang mengakibatkan keduanya jatuh kembali ke dalam lift. Mereka berdua jatuh tak sadarkan diri. Jennifer bangun lebih dulu dan melihat alat pemadam api. Jennifer menyusun rencana baru untuk keluar. Jennifer mencoba mengaktifkan alarm kebakaran dengan menyalakan cerutu, tetapi tidak berhasil sehingga dia menyalakan api di dalam lift. Saat lift penuh dengan asap, pria itu bangun dan Jennifer menendangnya, mematahkan hidungnya. Jennifer berhasil mengikat pria itu dengan sepotong pakaian. Pria itu mengatakan kepadanya bahwa alarm kebakaran tidak akan menyala, tetapi mereka hanya akan basah kuyup dan tersengat listrik. Jennifer mengancam akan menyakitinya secara serius dan Jennifer berusaha membuatnya mengakui semua yang telah pria itu lakukan padanya. Jennifer menyalakan kameranya dan memotret dirinya sendiri untuk menjelaskan apa yang terjadi. Jennifer mengarahkan kamera ke arah pria itu dan menanyakan nama aslinya. Pria itu menjawab bahwa dirinya dipanggil John Deakins. John mengaku bahwa dia sengaja membuat mereka terjebak di lift. Dia bahkan yang mengukir gambar di dinding. Di dalam lift itu dia menggunakan kunci untuk menghentikan lift saat Jennifer tidak melihat. Jennifer berhasil membuat John mengaku bahwa John menjebak Jennifer di dalam lift. John akhirnya mengaku dirinya menjebak dan menculik Jennifer. Jennifer terus menanyainya, jadi John mengakui ke kamera semua yang dia lakukan pada Jennifer, yakni mulai dari memukul, membanting, hingga melemparkannya ke dinding. Jennifer bertanya, mengapa? Dan John mengatakan bahwa dia hanya ingin berkencan dengan Jennifer. Jika John mengajaknya kencan secara normal, Jennifer akan menolaknya. John menjelaskan bahwa dirinya dulu adalah seorang akuntan yang bekerja untuk sebuah perusahaan besar dan dia ahli di bidangnya. John memberitahu dia bahwa cerita tentang gadis di dalam mobil itu benar, tetapi itu berakhir berbeda dari apa yang dia maksudkan. Dia akhirnya kehilangan kendali dan mobil yang dibawanya langsung melaju ke jurang. Mobil terbalik 7 kali, hingga dihentikan oleh sebatang pohon. Gadis yang berkencan dengannya meninggal karena benturan. John hanya dipenjara selama 6 bulan karena dia memiliki bukti kuat untuk bebas. Ketika dirinya keluar dari penjara, satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan adalah sebagai penjaga keamanan. Setelah beberapa bulan,
Dia ingin menjadi dirinya sendiri lagi dan merasakannya sebentar. Jennifer masih tidak mengerti mengapa dia memilihnya. Dia mengatakan bahwa itu karena Jennifer istimewa. Hari Senin tiba, dan mereka masih terjebak di dalam lift. Salah satu penjaga keamanan lainnya, Eddie, membawa pacar barunya ke gedung untuk menunjukkan atap gedung pada pacarnya itu. Saat mereka masuk ke dalam, dia mencari John dan tidak menemukannya. Eddie memeriksa monitor keamanan. Eddie melihat John dan Jennifer terjebak di lift. Jennifer memohon pada Eddie untuk mengeluarkan mereka dari sana. Eddie mengatakan kepada Jennifer bahwa dirinya akan turun dan mengeluarkan mereka, sementara pacar Eddie tertidur di sofa. Eddie menuju ke lift dan membuka pintu dengan linggis. Jennifer ingin cepat keluar, tetapi Eddie memberitahu Jennifer bahwa dia harus membuka pintu lift sepenuhnya terlebih dahulu. Tiba-tiba, John muncul. John memberitahu Eddie bahwa dirinya ada di dalam dan meminta agar memberikan kuncinya kepada John. John memberitahu Eddie bahwa kuncinya tidak berfungsi dan Eddie mengatakan dia akan naik untuk membantu mereka. Saat Eddie naik dan masih di mulut pintu lift, Eddie melihat sesuatu yang aneh telah terjadi di dalam lift. Dan pada saat itu juga John menyalakan lift yang mengakibatkan tubuh Eddie terpotong jadi dua. John membawa Jennifer ke mobilnya dan memasukkannya ke bagasi. John kembali ke gedung dan membuang tubuh Eddie serta pakaiannya. Dia membersihkan dirinya dan mengenakan seragamnya, memasukkan sebatang cerutu ke dalam sakunya. Saat John sampai di resepsionis, dia menghapus semua video dari kamera keamanan. Pacar Eddie bangun dan John membunuhnya juga, lalu membuangnya ke lubang yang sama di tempat Eddie dibuang. John pergi ke mobilnya dan membawa Jennifer ke lokasi terpencil untuk membuangnya. Dia menuangkan bensin yang sudah disiapkan ke tempat sampah. Sebelum dia membuka bagasi, John memberitahu Jennifer bahwa dia masih menyukainya dan sayangnya mereka tidak bisa bersama. Jennifer berpura-pura pingsan ketika John pergi ke tempat sampah. Kemudian, Jennifer pun memukul kepalanya John. Jennifer bergegas masuk ke mobil, dan mulai mengemudi. Pada satu titik dia berhenti ketika dia menemukan cerutu yang menyala di nampan. Jennifer mulai memundurkan mobil dan menabrak John yang ketakutan. Jennifer keluar dari mobil dan melihat bahwa John ada di tempat sampah. Jennifer menyalakan cerutu, lalu dia menjentikkan kuncup cerutu yang menyala ke dalam tempat sampah, membakar John hidup-hidup. Film pun berakhir.